Assalamualaikum, selamat malam. Udah pada kangen belum sama kutukan melati? Malam ini Mapi bakal bacain part 2-nya ya. Kita langsung aja. Kutukan melati, kamulah yang selanjutnya. Part 2. Pembunuhan. Di sebuah bar tempat geng Angel berkumpul. Mereka baru saja tiba dan melihat Shiva terduduk di salah satu kursi dan meminum minumannya. Bagas segera mendatangi wanita tersebut. "Aku gak nyangka kamu suka kesini juga." Ia duduk di sebelah Shiva dan meminum gelas bir yang ada di tangannya. Shiva hanya tersenyum manis menatap pria itu. Rani yang tak menyukai kedekatan mereka langsung datang. "Berani-beraninya kamu godain pacar aku." Rani mengambil gelas bir milik kekasihnya itu lalu menyiramkannya ke wajah Shiva. "Sialan kamu ya," bentak Shiva yang memandang Rani dengan semua kemarahannya. Bagas menarik tangan Rani. "Sayang, jangan bikin ribut lah, ini di tempat umum. Ayo kita pergi aja." Mereka berdua pergi meninggalkan Shiva yang masih bersungut-sungut. "Ngapain tuh cewek di sini?" tanya Angel menunjuk pada Shiva. "Gak tahu tuh, dasar pelacur," umpat Rani yang masih kesal karena mengganggu kekasihnya. Bagas mengantarkan Rani pulang ke rumahnya dan di mobil. "Cepat masuk sayang, ntar nyampe rumah aku kabarin ya," pinta Bagas dan mengecup pipi wanita yang dicintainya itu. Iya." Rani keluar dari mobil dan berjalan memasuki rumahnya. Rani berjalan melewati pekarangan rumah. Ia merasa seperti seseorang sedang mengikutinya. Bulu kuduknya merinding. Ia memberanikan diri menengok ke belakang dan terkejut. Astaga, emang bikin kaget aja. Rani mencoba mengatur nafasnya kembali. "Maaf non kalau saya ngagetin. Kenapa malam-malam masih di sini, Mang?" "Saya nunggu non pulang. Ada pesan dari orang tua non. Mereka berdua pergi keluar kota sore tadi. Jadi di rumah gak ada orang. Apa non perlu saya temenin?" ujar pria separuh baya itu yang sudah bekerja di keluarga Rani hampir 10 tahunan. "Gak perlu kok, Mang pulang aja. Aku udah biasa kok di rumah sendiri," tolak Rani. "Yaudah non, kalau ada apa-apa Mang Ujang di belakang rumah ya." Rani mengangguk. Ia melangkahkan kakinya masuk ke rumah dan duduk di atas ranjang. Ia melihat pesan di ponselnya. "Aku udah nyampe rumah sayang. Kamu cepat istirahat ya. I love you." Muah. Pesan dari Bagas kekasihnya. Rani membalasnya. "Ya, ini juga aku mau mandi." Muah. Ia menaruh ponselnya di atas meja dan pergi mandi. Rani mengguyur rambutnya dan menikmati air shower yang hangat. Namun ia masih sedikit kesal membayangkan muka Shiva di bar tadi. Mendadak air shower itu mati seketika. "Kok mati sih?" Ia memutar-mutar tombol shower itu lagi dan air pun mulai keluar. Rani menutup matanya dan membilas tubuh. Ketika ia membuka matanya, ia melihat air itu berubah menjadi darah. Apa ini?" Ia berteriak dan berlari mengambil handuk. Saat ia pergi, air itu kembali menjadi putih. Rani mengurungkan niatnya dan segera mengenakan baju dan duduk di atas ranjang. "Apa aku terlalu banyak minum ya? Aku berhalusinasi gini?" gumamnya menenangkan dirinya sendiri. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat membuka kulkas, ia melihat sebuah kepala dengan mata yang melotot menatapnya. Ia pun berteriak dan langsung menutup kulkas itu lagi. Nafasnya tergesa-gesa. Namun ia memberanikan diri untuk membuka kulkas itu lagi. Tetapi sudah tak ada apa-apa di sana. Lalu ia melihat seseorang seperti berlalu dari ruang tamu. "Siapa itu?"
teriaknya. Ia ingat bahwa tidak ada siapapun di rumah. Bulu kuduknya merinding. Ia segera berlari menuju ke kamarnya dan masuk ke dalam selimut. Rani mengambil ponsel dan menelpon Bagas. Namun pria itu tak mengangkatnya karena sedang mandi. Lalu ia mengirimkan pesan. "Sayang, bisakah kamu ke rumahku? Aku takut sayang, ada sesuatu yang aneh di sini." Tiba-tiba lampu di rumahnya padam seketika. Ada apa lagi nih? Ia memberanikan diri keluar dari selimut. Kemudian menyalakan senter dari ponsel. Rani keluar untuk melihat sekeliling. Mang Ujang. Apa Mang yang matiin saklarnya?" teriak Rani memanggil pria yang tinggal di belakang rumahnya itu. Namun tak ada sautan sama sekali. Ia berjalan menuruni tangga. Seluruh rumah tampak gelap, membuat suasana mencekam. Ditambah suara langkah kaki Rani yang menginjak tangga kayu di rumahnya. Krek, krek. Tiba-tiba dari arah bawah tangga sesosok tubuh merangkak ke atas. "Hah, apa itu?" Ia ketakutan dan kembali menaiki tangga. Namun sosok itu sudah menarik kakinya dan membuat Rani jatuh bergulingan di tangga. Sampai akhirnya kepalanya terbentur dan berlumuran darah. Ia masih sedikit sadar. Siapa kamu?" ucapnya tertatih-tatih menahan sakit di kepalanya. Sosok itu langsung mencekik leher Rani hingga ia tak bernafas lagi. Ge. Tawa sosok itu dan menghilang dari sana. Di rumah Bagas, setelah selesai mandi, dia melihat ada pesan di ponselnya. "Oh, sayangku pasti kangen," ucapnya seraya meneleponnya balik. Tetapi Rani tak mengangkatnya. "Aneh, kok gak diangkat ya? Apa sebaiknya aku ke sana?" Bagas segera pergi menuju ke rumahnya Rani. Rumah itu tampak sepi, tetapi lampunya masih menyala. Ia membunyikan bel beberapa kali. Rani sayang, buka pintunya. Ini aku di sini." Ia berteriak, tetapi tak ada sahutan, dan pintu itu dikunci. Mang Ujang mendengar Bagas berteriak. "Loh, Den Bagas, ngapain malam-malam kesini? Ada apa, Den?" tanyanya seraya menyenteri Bagas. "Mang, coba bukain pintunya, Mang. Tadi Rani yang nyuruh aku kesini." "Ya, Den, bentar." Mang Ujang mengeluarkan kunci serep dan membuka pintu tersebut. Betapa terkejutnya mereka melihat Rani terkapar di bawah tangga dengan berlumuran darah. Bagas berlari mendekati kekasihnya tersebut. "Sayang, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun sayang," isaknya sambil memeluk tubuh Rani yang sudah tak berdaya. Sebuah mobil ambulans datang dan membawa Rani ke rumah sakit. Namun nyawanya sudah tidak tertolong lagi karena ia kehabisan banyak darah. Bagas menangis meratapi kekasihnya itu. Angel dan Prima pun datang. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya Rani pun dikebumikan. Polisi berkata ini murni kecelakaan biasa. Rani jatuh dari tangga dan meninggal. Namun Bagas tak bisa menerima itu. Sebelum Rani meninggal, ia sempat mengirim pesan padanya. Ia bilang ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Namun polisi tidak menemukan tanda penganiayaan apapun. Maka kasus kematian Rani pun ditutup begitu saja. Keluarga Rani begitu terpukul atas kepergian anak semata wayangnya tersebut. Di sebuah rumah dengan lampu yang sedikit redup, seorang wanita sedang mengajari anaknya belajar. "Tiara, soal yang ini bisa gak sayang?" ucap Ratna seraya mengelus rambut anak perempuannya yang berumur 7 tahunan tersebut. "Bisa dong mah, aku kan pinter," jawab Tiara menunjukkan senyum manisnya. Mendadak sebuah angin menghantam jendela rumah tamu itu dan membuatnya terbuka. "Astagfirullah," Ratna kaget. "Tunggu sini bentar ya sayang, mama mau nutup jendela dulu," ucap wanita beranak satu itu. "Iya mah."
Ratna berjalan menutup jendela tersebut. Kenapa anginnya kenceng banget ya? Lalu ia berbalik dan mendapati Tiara sudah hilang dari pandangannya. "Tiara, kemana kamu sayang?" teriaknya mencari anak kesayangannya tersebut. Ia menaiki tangga dan mendengar suara Tiara yang tertawa terbahak-bahak. Ia membuka pintu kamar di mana ia mendengar suara tersebut. "Tiara, ngapain kamu di sini sayang?" Ia melihat Tiara memegang boneka kesayangannya. "Itu ada kakak cantik di sana," sahutnya seraya menunjuk ke depan jendela kamar. Namun Ratna tak melihat siapapun di sana. "Ayo sayang, kita turun." Ratna menggiring Tiara turun ke lantai bawah. Saat pintu itu ditutup, sesosok tubuh sedang berdiri tepat di depan jendela dan sedang mengawasi mereka berdua. Pagi harinya, Ratna baru saja pulang dari pasar. Anaknya sudah berangkat sekolah dan suaminya pun pergi bekerja. Ia berada di dapur untuk membereskan barang belanjaan. Mendadak seseorang seperti baru saja melewati tubuhnya. Ia kaget dan melangkah keluar. "Ya Allah, Mbok, bikin kaget aja." Ratna melihat Mbok Inah berdiri menatapnya di sana. Tiba-tiba dari arah belakang, seseorang memegang pundaknya. "Nyah, lagi ngomong sama siapa?" "Astagfirullah." Ratna memegang jantungnya karena dikagetkan oleh Mbok Inah dari belakang. Kemudian, ia melihat ke arah depan. Orang yang dia lihat tadi sudah lenyap. "Kenapa Nyah? Kok kaget gitu?" tanya wanita yang selalu memakai baju batik khas Jawa itu. "Bukannya Mbok tadi di depan ya? Kok bisa muncul di belakang saya?" tanyanya bingung. "Mbok dari tadi di belakang kok Nyah, lagi nyuci bajunya Tuan." "Oh gitu ya Mbok, mungkin saya salah lihat." Ratna menghela nafas dan masih sedikit bingung dengan apa yang dilihatnya.